SD Santo Tarsisius Dumai kelas 3 bersama dengan Ibu Dwi Ratnati. Sebelum belajar, baiklah kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon berkat Tuhan agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Halo, selamat pagi anak-anakku. Jumpa lagi dengan Ibu Dwi Ratnati. Tetap sehat ya, semangat, dan patuh pada orang tua. Jaga kesehatan ya anak-anak. Rajin cuci tangan dan gunakan masker. Jangan bepergian kalau memang tidak perlu ya. Hari ini kita belajar tema 2 subtema 1 muatan bahasa Indonesia ya. Kan materi akan diberikan. Masih ingat tentang dongeng? Apa itu dongeng? Iya, dongeng adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi, cerita khayalan ya, seperti cerita maling kundang. Oke, kita ulang materi kita di pertemuan yang lalu, yaitu tentang unsur-unsur intrinsik yang ada pada dongeng. Yaitu pertama adalah tema, apalagi? Ya, tokoh, kemudian penokohan, bagus, lalu latar sendiri terbagi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Yang keempat adalah alur, dan yang terakhir apa Nana? Iya, amanat. Materi ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita belajar tentang jenis-jenis dongeng ya. Perhatikan ya anak-anak. Jenis dongeng yang pertama adalah sage. Anak-anak tahu apa itu sage? Ya, sage adalah dongeng yang menceritakan tentang kepahlawanan atau kehebatan seseorang ya. Cerita tentang kepahlawanan atau kehebatan seseorang. Contohnya si Pitung, lagi Sang Kuryang, ada yang tahu lagi? Ya, si Joko Tingkir yang pertama. Nah, jenis dongeng berikutnya yang kedua adalah mite. Ada yang tahu apa itu mite? Ya, mite adalah dongeng yang mengisahkan tentang makhluk halus dan hal-hal gaib, hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa ya. Atau contohnya Jakatarup ya. Nah, jenis dongeng yang ketiga adalah fabel. Nah, anak-anak pasti tahu nih fabel. Sering anak-anak lakukan ya, anak-anak baca. Mama papa sering berikan. Yaitu dongeng yang menceritakan tentang dunia hewan. Tentu tokohnya adalah para hewan. Singa dan tikus, si kancil mencuri timun, apalagi semut dan belalang, dan masih banyak yang lain. Oke, kita masuk jenis dongeng yang keempat, yaitu legenda. Nah, apa itu legenda? Ya, legenda adalah dongeng yang mengisahkan tentang asal-usul suatu tempat atau nama daerah. Contohnya di Sumatera Utara, kisah tentang terbentuknya Danau Toba, atau tentang legenda Batu Menangis di Sumatera Barat, atau tentang Tangkuban Perahu. Nah, jenis dongeng yang kelima adalah farabel. Itu ya farabel. Farabel adalah dongeng yang berisi tentang pendidikan, bisa pendidikan agama, bisa pendidikan karakter. Tujuannya untuk menyampaikan pesan moral, seperti contohnya dongeng petani yang baik hati, dongeng penduduk sulung kota Hamelin. Nah, ini yang sering adalah dongeng tentang Cinderella, ada pesan. Dan yang terakhir kita akan baca nanti kisah bunga melati yang baik hati. Dongeng tentang bunga melati. Tonton ya, simak dan petik apa yang ada di dalam dongeng itu. Selamat menonton.
Kisah bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Aku tak habis pikir, mengapa para putri senang sekali dengan dirimu? Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin semerbak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada yang berprasangka buruk ya. Nah, anak-anak, dari cerita dongeng itu dapat kita simpulkan beberapa karakter. Yang pertama adalah karakter putri kerajaan, senang mengagumi keindahan dan keharuman bunga. Yang kedua adalah bunga melati, baik hati, rendah hati, pemaaf, dan tidak mudah tersinggung. Tokoh yang ketiga adalah bunga mawar biru. Karakternya pencemburu, menjelekkan bunga lain, ramah menyambut para kumbang, dan mau mengakui kesalahan. Yang keempat bunga sedap malam, pencemburu, tidak ramah, tinggi hati, dan mau mengakui kesalahan. Sedangkan bunga anggrek itu dia adalah pencemburu, ramah menyambut kumbang, dan mau mengakui kesalahan. Nah, saatnya anak-anak mengerjakan tugas ya. Dari buku tema 2 halaman 30, menuliskan 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Terima kasih, selamat belajar.